Sedang bingung mencari produk terlaris saat bulan puasa? Jangan khawatir. Kami sudah merangkumnya untuk Anda. Sangat banyak orang-orang yang menjadi penjual dadakan di saat bulan suci ini. Jadi membuat persaingan semakin ketat. Untuk membuat produk berbeda dengan penjual lain, tentu sebagai penjual harus terus berinovasi. Menciptakan produk yang kreatif dan unik untuk dijual. Momentum saat bulan Ramadan banyak dinantikan oleh sebagian orang untuk mencari tambahan penghasilan. Tidak jarang juga para penjual mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat daripada hari biasanya. Namun, tahukah Anda produk apa saja yang rekomendasi untuk dijual saat bulan puasa? Berikut beberapa rekomendasinya. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Usaha Bagus. 1. Jualan dessert box. Jualan takjil dessert box di bulan Ramadan merupakan ide bisnis yang sangat menjanjikan. Dessert box, dengan kemasannya yang menarik dan isinya yang beragam, menjadi pilihan takjil yang populer dan disukai banyak orang, terutama untuk kalangan menengah ke atas. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk 1. Dessert box, kotak berisi berbagai macam makanan penutup, yang dikemas secara menarik dan estetis. Isinya bisa bervariasi, mulai dari kue-kue kecil, puding, mus, minuman, hingga buah-buahan. Kreativitas dalam pemilihan dan penyajian dessert menjadi kunci utama. 2. Variasi. Keunggulan dessert box adalah fleksibilitas variasinya yang sangat tinggi. 3. Kombinasi dessert. Anda bisa menawarkan berbagai kombinasi dessert dalam satu box, misalnya kue lapis, puding. 4. Ukuran. Tawarkan berbagai ukuran dessert box untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pelanggan, mulai dari untuk individu hingga untuk keluarga. 5. Harga. Sesuaikan harga dengan isi dan kualitas dessert yang ditawarkan. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif lebih tinggi dibandingkan dengan takjil sederhana karena melibatkan berbagai macam bahan baku dan kemasan yang menarik. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti berbagai macam bahan untuk dessert, peralatan masak, alat pengemas, kotak dessert yang menarik, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas tinggi untuk menghasilkan dessert yang enak dan menarik. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan dessert box cukup menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan dan harga jual yang relatif tinggi. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan penampilan dessert. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. 2. Jualan es campur. Menjual es campur sebagai takjil di bulan Ramadan merupakan ide bisnis yang sangat menjanjikan. Es campur, dengan kesegaran dan variasinya yang beragam, merupakan pilihan takjil yang populer dan disukai banyak orang. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk 1. Es campur, minuman dingin yang terbuat dari campuran berbagai macam bahan, seperti buah-buahan, melon, semangka, nangka, dan lainnya, jeli, cincau, susu, dan sirup, yang disiram dengan es serut. Rasa manis dan segarnya sangat cocok untuk melepas dahaga setelah seharian berpuasa. 2. Variasi. Keunggulan es campur adalah fleksibilitas variasinya yang tinggi. 3. Jenis buah. Gunakan berbagai macam buah-buahan segar sesuai musim dan selera pasar. 4. Jenis jeli atau cincau. Tawarkan berbagai jenis jeli dan cincau untuk menambah tekstur dan rasa. 5. Sirup. Gunakan sirup dengan berbagai rasa, seperti sirup coco pandan, melon, atau rasa lainnya. Anda juga bisa membuat sirup sendiri untuk mendapatkan rasa yang unik. 6. Susu. Tambahkan susu kental manis untuk menambah rasa creamy. Anda bisa menawarkan pilihan dengan atau tanpa susu.
Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti buah-buahan, jeli, cincau, sirup, susu, es batu, peralatan seperti wadah, sendok, pisau, alat penghancur es, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan es campur yang segar dan enak. Gunakan buah-buahan yang segar dan berkualitas baik. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan es campur sangat menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan. Fluktuasi harga bahan baku dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. 3. Jualan donat. Menjual donat sebagai takjil di bulan Ramadan bisa menjadi ide bisnis yang menjanjikan. Donat, dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis, merupakan pilihan takjil yang populer dan disukai banyak orang, terutama anak-anak. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk. 1. Donat, kue berbentuk cincin yang digoreng atau dipanggang. Teksturnya lembut dan umumnya disajikan dengan berbagai topping atau isian. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan berbagai variasi donat. 3. Jenis donat. Donat kentang, donat susu, donat panggang, atau donat yang dibuat dengan resep unik. 4. Topping. Gunakan berbagai macam topping, seperti meses coklat, gula halus, keju parut, taburan kacang, atau glaze dengan berbagai rasa seperti coklat, stroberi, matcha, dan lain-lain. 5. Isian. Donat dengan isian selai, krim, atau custard juga sangat menarik. Pilih isian yang tidak terlalu berat dan mudah dicerna. 6. Ukuran. Donat mini lebih praktis dan mudah dimakan sebagai takjil. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti tepung terigu, gula, telur, ragi, minyak goreng, topping, peralatan seperti pengukus atau oven, kompor, spatula, cetakan donat, wadah, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan donat yang enak dan menarik. Gunakan bahan-bahan segar dan berkualitas untuk menghasilkan donat yang lembut dan lezat. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan donat cukup menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan, terutama jika Anda menawarkan variasi yang menarik. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.